Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri psikologi industri dengan topik performance measurement. Sebelum kita mulai, saudara-saudara sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang, keberhasilan suatu organisasi utamanya ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal, ya. Ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal, ya. Karena sumber daya manusia merupakan faktor penggerak organisasi yang paling utama. Dalam perkembangannya, organisasi perlu menyesuaikan diri pada lingkungannya sesuai dengan perkembangan zaman. Bila penyesuaian ini dilakukan secepat mungkin, maka organisasi akan terjaga keberadaannya. Fokus manajemen sumber daya manusia dalam proses penyesuaian ini adalah meningkatkan kinerja organisasi yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan, produktivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Upaya pengembangan organisasi menjadi lebih besar, berdaya guna, dan memberikan pelayanan optimal menjadi hal yang didambakan oleh semua stakeholder dalam organisasi. Bukan hanya stakeholder, bahkan yang utama adalah para shareholder. Pengembangan ini merupakan suatu keharusan tatkala terjadi perubahan eksternal organisasi. Salah satu unsur yang paling penting dalam mengembangkan organisasi adalah penataan jabatan maupun penataan sumber daya manusia yang ada di dalamnya secara efektif. Pengembangan organisasi memiliki dampak yang positif terhadap organisasi itu sendiri. Salah satu dampak nyata yang dirasakan adalah meningkatnya kepercayaan dari stakeholder kepada organisasi. Selain dari eksternal organisasi, internal organisasi juga akan merasakan dampak pengembangan organisasi. Bekerja dengan efektif dan efisien, terpenuhi hak dan kewajiban anggota merupakan hal yang sangat diinginkan oleh anggota organisasi. Sehingga pada dasarnya di era sekarang, pengembangan dalam suatu organisasi merupakan suatu keharusan kalau tidak mau kalah dalam bersaing. Di tengah semakin majunya teknologi, memberikan pelayanan yang optimal oleh suatu organisasi harus segera diusahakan karena akan berdampak terhadap loyalitas pemakai jasa organisasi tersebut. Sehingga menjaga loyalitas pemakai jasa organisasi sangat terus dikembangkan organisasi menjadi sangat penting untuk dilakukan karena pemakai jasa tersebut akan memberikan dampak yang positif terhadap organisasi. Analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pengembangan organisasi. Analisis jabatan akan memberikan gambaran untuk membantu pengambilan keputusan atau decision maker mengenai rekrutmen, seleksi, pelatihan, promosi maupun kompensasi. Selain memberikan manfaat kepada organisasi, analisis jabatan juga berhasil memberikan kemanfaatan kepada para pegawai atau kepada karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut. Dengan penempatan sesuai dengan kualifikasi, maka pegawai telah diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya dengan seoptimal mungkin. Hal ini bermuara kepada eksistensi usaha jika hal ini dapat dilakukan dalam suatu organisasi. Kegiatan analisis jabatan penting dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengetahui deskripsi dan spesifikasi jabatan yang diperlukan dalam suatu organisasi. Deskripsi dan spesifikasi jabatan tersebut digunakan sebagai dasar penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Kita masih ingat the right man on the right place. Salah satu teori yang ada di dalam manajemen, the right man on the right place. Jadi penempatan orang-orang sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kompetensinya akan bekerja secara efektif. Deskripsi dan spesifikasi jabatan tersebut digunakan sebagai dasar penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Terjadinya kesalahan dalam menganalisis jabatan akan mengakibatkan kesalahan pada penempatan pegawai sehingga kinerja pegawai kurang maksimal. Bahkan dalam jangka waktu tertentu pegawai tersebut sudah akan tidak loyal dan kinerjanya akan drop. Hal ini akan berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Analisis jabatan merupakan suatu dasar bagi manajemen kepegawaian.
Analisis ini memberikan dasar yang realistis bagi pegawai dalam jabatan tertentu untuk dapat bekerja secara efisien, yang mana pegawai tersebut sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Bukan hanya latar belakang pendidikan, berarti ya talenta yang ada di dalam karyawan atau calon karyawan yang bersangkutan bisa bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan dan juga kinerja perusahaan. Organisasi pemerintah juga melaksanakan hal ini, ya, karena merupakan organisasi yang selalu melaksanakan analisis jabatan untuk pengembangan organisasi. Dasar pelaksanaan analisis jabatan dalam organisasi pemerintah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012. Analisis jabatan dalam organisasi pemerintah digunakan sebagai panduan bagi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan, dan pelatihan. Perencanaan analisis jabatan pada badan atau lembaga atau instansi pemerintah selain untuk kepentingan rekrutmen juga sangat penting untuk menghindari adanya praktik nepotisme dalam organisasi pemerintah, di mana rekrutmen pegawai menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penataan pegawai di lingkungan organisasi pemerintah daerah menggunakan dasar analisis jabatan merupakan suatu langkah awal dalam menentukan kebutuhan pegawai dari sisi kualitas maupun kuantitas, rekrutmen, seleksi, promosi, penyusunan sasaran kinerja pegawai, maupun peningkatan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan terkait dengan kediklatan. Pelaksanaan analisis jabatan dalam organisasi swasta. Ini ya, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana pentingnya ya analisis jabatan untuk instansi pemerintah. Nah, di swasta juga hal ini juga terjadi. Ya, pelaksanaan analisis jabatan dalam organisasi swasta berbeda dengan pelaksanaan pada organisasi pemerintah. Dalam organisasi pemerintah terdapat payung hukum yang mengatur pelaksanaan analisis jabatan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. Namun, dalam organisasi swasta tidak ada payung hukum yang mengatur, sehingga teknis pelaksanaan analisis jabatan diserahkan kepada manajemen yang membidangi tugas tersebut. Artinya kewenangan untuk menganalisis jabatan itu ya tergantung daripada para pejabat, ada apa shareholder dan stakeholder yang ada dalam suatu organisasi swasta. Nah, di zaman modern pelaksanaan analisis jabatan untuk memberikan dasar bagi penilaian kinerja yang berguna untuk memberikan keputusan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat persaingan sebuah organisasi atau perusahaan di zaman modern atau zaman milenium seperti saat ini masih dilakukan untuk memenuhi selera konsumen. Maka saudara-saudara kalian, tidak jarang perusahaan besar maupun kecil dalam skala mikro juga melaksanakan analisis jabatan untuk meningkatkan kinerja organisasi perusahaan tersebut. Model Campbell tentang kinerja. Campbell mengartikan kinerja sebagai sesuatu yang terjadi dalam konteks pekerjaan, jabatan, atau peran dalam suatu organisasi. Walaupun organisasi tersebut hanya terdiri dari dua orang, yaitu suami istri, ya, lebih jauh organisasi tersebut diasumsikan tetap ada untuk mencapai tujuan yang pasti. Seperti yang kita lihat sering itu di industri mikro, ya, industri mikro, ya. Suami yang belanja, suami yang merancang, istri yang jadi bendahara, istri juga yang juga menyelesaikan aktivitas usaha. Nah, pertanyaannya seperti dikatakan dalam teori itu, apakah perlu tetap analisis jabatan? Iya, perlu demi eksistensi usaha. Kinerja bergantung pada pemahaman mengenai tujuan organisasi yang dicapai melalui kontribusi sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, apa kata Campbell? Campbell juga menjelaskan bahwa kinerja merupakan perilaku. Ini menunjukkan adanya sesuatu yang seseorang lakukan dan tampak pada tindakan seseorang. Lebih lanjut, Campbell menjelaskan bahwa dalam kinerja harus dibedakan antara aspek tindak atau tingkah laku dan aspek hasil. Aspek tindak lebih melihat apa yang dilakukan individu dalam lingkungan kerja. Tidak semua perilaku atau tindakan dapat digolongkan dalam konsep kinerja. Hanya perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi saja dapat digolongkan dalam kinerja. Aspek hasil lebih melihat pada hasil dari perilaku individu.
pada prakteknya adalah sulit membedakan antara perilaku dan aspek hasil sebab keduanya saling berkaitan. Nah, pada akhirnya kinerja merupakan kuantitas dan kualitas dari kontribusi tugas dari seorang individu atau kelompok yang melaksanakan suatu pekerjaan. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa kinerja merupakan keseluruhan tindakan dan hasil dari tindakan tersebut yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dimensi kinerja. Campbell juga mendefinisikan 8 dimensi job performance yang dinyatakan kecukupan untuk menggambarkan hierarki pada semua pekerjaan dalam yang disampaikan oleh Campbell. Job specific test proficiency, non-job specific test proficiency, written and oral communication, demonstration effort, maintaining personal discipline, facilitating team and peer performance, supervision, management and administration. Job specific task proficiency adalah seberapa baik seorang karyawan atau pegawai melaksanakan tugas berhubungan dengan technical core pekerjaan dan membedakannya pada pekerjaan yang lain. Non-job specific task proficiency adalah seberapa baik seseorang menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan pekerjaan tetapi wajib untuk dikerjakan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, written and oral communication adalah seberapa baik kemampuan seseorang menulis dan berbicara di depan audiens. Demonstration effort adalah seberapa besar seseorang berkomitmen pada pekerjaan secara permanen dan intens bekerja pada tugas kerja. Maintaining personal disiplin adalah seberapa baik seseorang dalam menghindari perilaku negatif seperti penyalahgunaan alkohol, melanggar peraturan dan ketidakhadiran atau melanggar disiplin kerja sebagaimana ditentukan oleh organisasi. Dilanjutkan dengan facilitating team and peer performance adalah seberapa baik dukungan seseorang dalam membangun peers dan mengembangkan fungsi grup menjadi sebuah efektif. Supervision adalah seberapa baik seseorang mempengaruhi bawahan melalui interaksi face to face. Management and administration adalah seberapa baik kinerja orang dilampir dari fungsi non supervisi. Manajemen seperti menetapkan tujuan organisasi, mengkoordinasi sumber daya, mengawasi progres, mengontrol beban dan menemukan sumber daya tambahan. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Kita sudah berbicara dengan kinerja. Lalu pertanyaannya, apa sih indikator daripada kinerja tersebut? Tetap kita akan juga mengacu kepada Campbell yang menjelaskan dimensi-dimensi yang mengindikasikan job performance, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas sesuai dengan technical core. Yang kedua, menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan pekerjaan tetapi wajib untuk dikerjakan. Yang ketiga, kemampuan menulis dan berbicara di depan audiens. Dan yang keempat, berkomitmen pada pekerjaan. Yang kelima, menghindari perilaku negatif. Yang keenam, dukungan dalam membangun peers. Yang ketujuh, mempengaruhi bawahan melalui interaksi face to face dan menetapkan tujuan organisasi. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kita tetap mengacu pada Campbell. Ya, mengidentifikasi 3 faktor yang mempengaruhi job performance, yaitu declarative knowledge, yang kedua procedural knowledge, dan yang ketiga skill dan motivasi. Ya, declarative knowledge adalah pengetahuan tentang fakta sebagai catatan dari Campbell. Contoh dari declarative knowledge adalah mengenai fakta, tujuan, dan prinsip. Nah, pada konteks ini, declarative knowledge terdiri atas pengetahuan tentang kinerja dan perilaku yang relevan, seperti kemampuan kognitif. Ya, declarative knowledge dapat dipahami sebagai susunan pengetahuan pada tingkat kekhususan yang berbeda. Selain itu, declarative knowledge memiliki perbedaan dari cara mengorganisasi pengetahuan dan memori, seperti struktur model pengetahuan dan mental. Sebuah analisis membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara job performance dengan cognitive ability. Individu dengan cognitive ability tinggi lebih baik daripada individu dengan cognitive ability yang rendah pada berbagai pekerjaan yang berbeda. Itu jelas ya saudara-saudara sekalian. Sebagian besar penulis berpendapat bahwa mekanisme yang mendasari cognitive ability membantu memperoleh job knowledge dan job skill yang pada gilirannya berpengaruh positif pada job performance. Procedural
Knowledge dan skill terdiri atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas. Tentunya para karyawan di dalam setiap organisasi di mana karyawan yang bersangkutan melakukan kewajibannya. Procedural knowledge dan skill berbeda dengan declarative knowledge pada proses yang mendasari perilaku kerja yang relevan. Procedural knowledge dan skill tidak terbatas pada proses kognitif, tetapi termasuk psikomotorik, fisik, manajemen diri, dan proses interpersonal dengan baik. Singkatnya, saudara-saudara sekalian, procedural knowledge dan skill merefleksikan dominasi tugas dari yang mereka peroleh. Setelah itu diaplikasikan. Nah, Campbell menjelaskan bahwa procedural knowledge dan skill terdiri atas kepribadian, pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Campbell juga mendefinisikan motivasi sebagai pengaruh kombinasi dari 3 pilihan perilaku, yaitu pilihan untuk mengeluarkan usaha, pilihan mengeluarkan tingkat upaya, dan pilihan untuk bertahan dalam mengeluarkan tingkat usaha. Nah, setiap individu memiliki motivasi yang berbeda dalam menjalankan aktivitas kerja, kemudian mempengaruhi hasil kerja yang diperoleh. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi job performance adalah declarative knowledge, procedural knowledge, skill and motivation, dan karakteristik pekerjaan. Peneliti membatasi faktor yang mempengaruhi job performance yang berasal dari karakteristik pekerjaan, yaitu task signifikan. Saudara-saudara kalian, kita lanjutkan dengan penilaian kinerja. Tentunya kinerja, karakteristik, dan indikatornya tadi telah kita bahas bersama. Sekarang kita lihat penilaian kinerja. Dassler mengatakan bahwa penilaian kinerja biasa didefinisikan sebagai prosedur apa saja yang meliputi penetapan standar kinerja, penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar-standar, dan memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus berkinerja lebih tinggi lagi. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional atau functional utility, keabsahan atau validity, empiris empirical base, sensitivitas atau sensitivity, pengembangan sistematis atau systematic development, dan kelayakan hukum atau legal appropriateness. Menurut Gomes, suatu cara mengukur kontribusi dari individu-individu anggota organisasi atau karyawan yang ada dalam organisasi kepada organisasi. Jadi penilaian kinerja ini diperlukan untuk menentukan tingkat kontribusi individu terhadap organisasi, bukan saja terhadap tingkat kontribusi secara individu, tetapi juga secara kelompok bisa ditentukan melalui evaluasi tersebut. Penilaian kinerja memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam kinerja sebelumnya dan untuk memotivasi perbaikan kinerja individu pada waktu yang akan datang. Penilaian kinerja ini pada umumnya mencakup semua aspek dari pelaksanaan pekerjaan. Dan pelaksanaan pekerjaan tentunya saudara-saudara sekalian berbeda antara perusahaan yang satu, industri yang satu dengan industri yang lain. Misalnya industri kecil dengan pakaian jadi, industri kecil dengan peleburan logam, atau industri kecil plastik dengan industri kecil logam-logam dasar. Itu sangat berbeda saudara-saudara sekalian. Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kinerja pegawainya, dengan tujuan secara umum adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada pegawainya dalam upaya memperbaiki kinerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan terhadap pegawai, seperti untuk pengembangan pegawai, promosi, dan penyesuaian kompensasi. Kinerja seseorang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana yang dikemukakan oleh Mondino. Yang pertama, kuantiti berarti jumlah. Seberapa banyak yang dikerjakan dalam waktu tertentu. Apakah karyawan tersebut mampu menyesuaikan sesuai dengan standar, itu yang pertama. Yang kedua, kuantitas. Tadi kuantiti jumlah. Kualitas berarti apakah seluruh hasil produk yang dihasilkan karyawan tersebut tadi telah memenuhi standar sebagaimana ditentukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga kuantitas pekerjaannya. Kuantitas pekerjaannya kan nilai. Jadi artinya dilihat daripada pekerjaan yang dihasilkan secara menyeluruh.
Mutu pekerjaan mempertimbangkan ya ketelitian, spesifikasi kerapian dan kelengkapan di dalam menangani tugas-tugas. Ada kalanya saudara-saudara sekalian seperti yang kita temukan sering di perusahaan-perusahaan industri kecil menengah itu ya. 3 orang karyawan sama pekerjaannya, tapi kalau kita lihat ya masing-masing pekerjaan mereka ada berbeda satu sama lain ya. Sebagai contoh, cara penempatannya, cara memasukkan misalnya produk tersebut ke dalam wadah ataupun packagingnya itu sangat berbeda, sehingga faktor-faktor seperti tersebut sangat berbeda, akan membedakan kinerja dari kualitas daripada produk-produk yang dihasilkan. Dependability consider the degree to which employee can be related on to meet working moments. Itu katanya. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, adaptability. Yang kesembilan, cooperation, assessment, dan kerjasama. Di sini kerjasama juga sangat diutamakan dalam suatu perusahaan. Nah, seseorang karyawan yang tidak mampu bekerja sama dengan rekan pekerjanya, biasanya orang tersebut akan memiliki kinerja yang lebih rendah. Dia tidak bisa menyesuaikan, dan juga apabila mempunyai satu masalah, dia tidak mampu ya bekerja sama dan menjelaskan kepada teman-temannya sehingga dibahas bersama untuk mendapatkan solusi. Nah, ya, Bernardin and Russell mengungkapkan 6 kriteria utama kinerja yang dapat dinilai hampir sama dengan pernyataan Mondi yang di atas tadi ya. Quality, ya kualitas. Yang kedua, quantity, timeless, ya cost effectiveness, dan need for supervision. Kemudian interpersonal impact. Ini semua adalah yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Jika seluruh karyawan yang ada di dalam suatu organisasi telah memahami hal-hal tersebut, maka tidak mungkin bahwa kinerja para karyawan baik secara individu maupun kelompok akan lebih dari standar yang ditentukan. Kemudian Suronto ya menyebutkan standar kinerja seseorang dalam perusahaan dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu tugas fungsional, tugas perilaku, tugas etika. Ini bisa dilihat satu persatu. Tentunya saudara-saudara sekalian tadi, untuk memahami hal tersebut dilakukan observasi atau penilaian ataupun penelitian setiap para karyawan tersebut melaksanakan tugasnya. Nah, tadi saya jelaskan, tapi secara gamblang kita melihat manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, penyusunan program pelatihan dan pengembangan karyawan sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi pelatihan tambahan apa yang harus diberikan kepada para karyawan tersebut. Tentunya seperti yang saya katakan tadi di awalnya, bahwa setiap karyawan mempunyai karakteristik masing-masing. Ada kalanya seseorang itu adalah sangat gampang bekerja apabila dia ditempatkan di dalam satu menjadi operator tenun, mesin tenun. Tapi ada kalanya seseorang itu lebih sesuai dengan ring spinning atau dyeing masing-masing, tapi kinerjanya itu ada satuannya. Namun cara memperoleh kinerja tersebut adalah berbeda satu sama lain, sehingga dibutuhkan waktu untuk menetapkan bagaimana tingkat kinerja seseorang tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, ya itu tadi manfaatnya ya. Lalu kita lihat peningkatan kinerja. Tentunya kita tidak terputus ya hanya untuk melihat kinerja tersebut. Hasil daripada observasi harus kita tentukan apakah kinerja tersebut flat ya hanya sebatas sesuai dengan yang ditetapkan. Apakah mungkin ada peningkatan, bahkan apakah ada penurunan? Faktor flat, decrease, increase tersebut harus dievaluasi ya. Nah, kita akan melihat utamanya karyawan yang memiliki kinerja yang decrease ya, baik di dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Nah, kalau hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, maka perusahaan akan mendapatkan masalah. Nah, lalu kita harus meningkatkan kinerja bagi karyawan yang memiliki kinerja yang rendah. Peningkatan kinerja. Upaya peningkatan kinerja karyawan merupakan salah satu faktor utama bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.
Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, di antaranya gaji. Kalau besar gajinya, ya. Kalau kecilnya bagaimana? Lingkungan kerja, panas, ya, sejuk, kesempatan berprestasi. Apakah setiap karyawan itu sama? Ya, misalnya dengan gaji, lingkungan kerja, dan kesempatan berprestasi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan padanya. Kinerja menunjuk kemampuan karyawan, meningkatkan produktivitas kinerja. Dapat diartikan atau dirumuskan sebagai pembanding antara keluaran output dengan masukan input. Ya, kemudian seperti telah dikutip di atas bahwa kinerja setiap orang dipengaruhi oleh tiga faktor. 1. Kompetensi individu. 2. Dukungan organisasi. 3. Dukungan manajemen. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan dengan tes performance dan organizational citizenship behavior. Kinerja kontekstual atau yang sering disebut dengan perilaku keluarga organization atau organizational citizenship behavior atau OCB, organizational citizenship behavior, merupakan aspek unik dari kegiatan individu di tempat kerja. Namun kegiatan ini ya berada di luar persyaratan secara eksplisit, berada dalam prosedur kerja dan sistem pemberian upah secara formal. Ya, perilaku kewarganegaraan organisasional muncul dari dalam individu berupa keinginannya memberikan kontribusi bagi organisasi. Hal ini disebabkan pada dasarnya karyawan memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Tentunya setiap karyawan berusaha, karena dengan merosotnya kinerjanya berarti secara umum akan merosot kinerja usaha. Kalau kinerja usaha merosot, berarti mereka juga akan pada waktu tertentu akan kehilangan di mana mereka mendapatkan suatu penghasilan. Dari penelitian sebelumnya, perilaku individu pada umumnya dipengaruhi oleh kepribadiannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan antara kepribadian dan perilaku